Menjelang Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tanggamus, Insinyur Haji Hajin M. Umar yang saat ini masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, fraksi Gerindra dan sudah 4 periode duduk di bangku DPRD, kini mencalonkan diri sebagai wakil bupati atas dorongan masyarakat. Dorongan tersebut menunjukkan bahwa dirinya peduli terhadap tanah bumi Begawi Jejama. Kepercayaan masyarakat selama ini kepada Insinyur Haji Hajin M. Umar semakin kuat jika dirinya maju pada pilkada mendatang, baik sebagai calon bupati ataupun wakil bupati. Insinyur Haji Hajin M. Umar yang dilatar belakangi sebagai anak nelayan telah lama dipercaya masyarakat menduduki kursi DPRD selama 4 periode. Ini menambah semangatnya untuk terus meningkatkan kemajuan masyarakat Tanggamus. Ya, sebenarnya kita belum daftar, tapi kita secara syariat kita sudah mulai memberanikan diri untuk memproklamasikan bahwa kita nyalon sebagai wakil bupati. Nah, ini masih prosesnya panjang. Kita masih ada perundingan antar dengan bupatinya. Wakil bupati, calon wakil bupati dengan bupati. Kemudian dengan partainya, dengan gabungan partainya, ini masih proses. Tetapi proses ini harus kita lalui gitu kan. Iya. Nah, apakah motivasi yang paling penting buat saya? Yang pertama, niat saya adalah untuk membangun Kabupaten Tanggamus. Kenapa? Kita sebagai anak Kabupaten Tanggamus yang saya terlahir sebagai anak nelayan punya motivasi keinginan bahwa Tanggamus harus maju ke depan. Yang kedua, motivasi ini saya memang selama ini calon di DPRD. Sudah 4 periode saya DPRD. Kita paham bahwa dalam suatu undang-undang bahwa DPRD itu bersama dengan eksekutif membangun sebuah daerah adalah tapi berposisi di tataran kebijakan. Tetapi eksekutornya adalah tetap eksekutif. Pelaksana pembangunan itu ada di eksekutif. Oleh karena itu masyarakat setiap ketemu selama ini coba sih Maju Kang Hajin itu jangan DPR lagi Bupati, coba maju bupati atau wakil bupati, minimal wakil bupati lah. Nah, ini sekarang saya sauti gitu kan. Kita maju sebagai wakil bupati, kita coba untuk bergaining dengan teman-teman yang lain, dengan partai-partai dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan bisa lolos dan bisa daftar ke KPU dengan pasangan bupati dan calon bupati. Itu harapannya kan kita. Tapi ini sebuah syariat perjalanan politik. Apakah nanti sampai atau tidak wawal bisawab, hanya Allah yang menentukan. Tetapi perjuangan ini harus dilakukan gitu kan. Kalau kita ada niat tapi kita hanya tidur aja di rumah ya nggak terlaksana kan gitu. Jadi harus bergerak. Harus bergerak. Kita udah coba. Nah, mudah-mudahan ini sambutan ini baik di masyarakat kan gitu. Sampai proses pelaksanaan. Kemudian motivasi yang ketiga adalah kita ingin berkiprah di eksekutif ini. Langsung ingin berbuat kepada masyarakat. Sebagai eksekutor, Kita punya kewajiban bagaimana pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Ini harus kita desain pendidikan di Kabupaten Tanggamus 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ini harus kita desain menjadi sebuah pendidikan yang baik, ini pendidikan yang handal, pendidikan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Tanggamus. Yang kedua, kita punya kewajiban juga bagaimana mendesain kesehatan Kabupaten Tanggamus. Rakyat Tanggamus harus sehat. Rakyat Tanggamus harus merdeka terhadap kesehatan. Diberikan keadilan, baik yang di kota maupun yang di daerah, maupun yang di dusun-dusun, maupun yang di seberang. Bagaimana mendesain ini menjadi sehingga orang bisa mendapat fasilitas kesehatan yang sama, yang baik, sehingga masyarakat kita merdeka terhadap kesehatan. Yang ketiga, bagaimana infrastruktur di Kabupaten Tanggamus ini bisa terjalin dan terbangun dengan baik. Kita sudah sama-sama komit, kita akan bangun jaring laba-laba. Semua jalan ini terkoneksi dengan baik dan juga sehingga ini bisa dilakukan di Kabupaten Tanggamus. Kalaupun tidak bisa sekalipun, kita bertahap membangun infrastruktur di Kabupaten Tanggamus. Mana prioritas-prioritas yang harus dilakukan, terutama wilayah ekonomi itu harus penting. Yang kedua, wilayah pendidikan, tidak wilayah kesehatan. 4, pariwisata. Tempat-tempat seperti ini harus kita dahulukan, harus kita prioritaskan. Bagaimana orang akan berwisata ke sana, jalannya buruk, jumlah orang ke sana aja bisa kepleset, motornya jatuh.
Nah ini dulu. Bagaimana orang yang menikmati kesehatan kalau jalannya rusak? Dia mau ngelahirin di jalan kalau jalannya rusak. Bagaimana orang akan mengenyam pendidikan dengan baik kalau jalannya rusak? Mau ke sana kecipratan, kotor lagi anak sekolah. Ini harus didesain bagaimana kita membangun kabupaten ini. Yang keempat, bagaimana pembinaan mental spiritual masyarakat Tanggamus juga harus kita bangun. Pendidikan agamanya harus kita bangun, sosial budayanya harus kita bangun. Sehingga apa, seiring sejalan budaya yang menjadi doktrin bagi masyarakat kita ini juga harus kita kembangkan sebagai budaya Lampung dan sebagainya. Kita harus kita bangun bareng-bareng dan sama-sama. Itu termasuk seni budaya ya Kang ya? Ya, budaya harus kita bangun. Ya maksud saya seni budaya juga. Seni budaya. Kemudian pembangunan sumber daya manusia termasuk anak muda. Kita harus bangun. Mana untuk pembangunan olahraga, mana untuk pembangunan seni. Bila perlu kita harus punya Yon Center, pusat kegiatan anak muda. Di situ pusat kegiatan anak muda. Kenapa? Kita fasilitasi olahraganya, kita fasilitasi seninya, kita fasilitasi budayanya. Bahkan kalau bisa kita punya kampung membaca sebagai lambang literasi Tanggamus. Kita buat kampung membaca. Kita fasilitasi untuk anak-anak bermain, untuk membaca, untuk perpustakaannya. Kemudian di situ kita fasilitasi dengan kulinernya. Sehingga apa? Orang membaca nyantai, orang tuanya di situ ngantar anaknya membaca, bermain, orang tuanya nyantai, bisa menikmati kuliner dan sebagainya. Apa ini harus kita tidak bangun kan gitu. Nah, ini program-program seperti ini kan harus revolusioner, harus visioner kita membangun Tanggamus ini kan gitu. Nah, artinya itu untuk persiapan Pak Haji nih untuk mencalonkan diri sebagai wakil. Iya. Nah, inti dari ini ada kelirikan dari dua calon yang sudah tumbuh di pilkada antara Bunda Dewi dan Haji Saleh, Pak. Ya, nanti kita akan bicarakan. Saya terus terang dalam memilih nanti paket bupati dan wakil itu saya akan sampaikan. Pemikiran saya akan seperti ini. Kita ingin membangun Tanggamus ke depan seperti itu. Kenapa? Generasi muda Tanggamus potensinya sangat baik. Ini harus kita sauti. Jangan sampai tidak disauti. Kita harus bangun apa? Ekonomi. Kita harus bangun. Kalau tidak dibangun ekonomi, nah tenaga-tenaga kerja kita ini akan kemana? Kita harus bangun, harus ciptakan ekonomi-ekonomi baru. Pertumbuhan ekonomi masyarakat harus kita kembangkan. Daya beli masyarakat harus kita kuatkan. Dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh juga harus dilakukan. Sehingga daya beli masyarakat kuat, kemudian juga pendapatan asli daerah Tanggamus harus meningkat. Karena Termasuk pertanian itu. ya, ekonomi kita ini kan bukan macam-macam. Ekonomi kita ini kan macam-macam. Ada ekonomi pertanian, ada perkebunan, ada pertanian, ada perikanan, ada peternakan, ada home industri, ada perdagangan. Kan gitu. Ini banyak dan ini harus perlu starter semua, nggak bisa. Kita harus petakan 20 kecamatan ini, kita harus petakan di mana lahan pertanian. Pertanian ini banyak, di mana lahan kakao, di mana lahan pesawahan, di mana lahan perkebunan, di mana lahan peternakan, di mana wilayah perikanan darat, perikanan laut. Ini harus dipetakan semua. Karena apa? Daya dorong ekonomi itu sudah bersumber dari yang seperti itu. Dan kalau ini tidak kita perhatikan, nah masyarakat kita akan timpang. Iya. Kalau kita tidak ada keadilan, gitu. Semuanya harus kita dorong. Gitu. Nelayan, itu kan perikanan laut. Perikanan laut ini harus kita dorong. Bagaimana potensi laut kita ini kita kembangkan dengan maksimal. Kemudian, bukan hanya nelayannya, keluarganya juga harus kita manfaatkan. Bagaimana? Ya kita berikan anak-anaknya atau istrinya kita berikan kreativitas, home industri di rumah. Suaminya ke laut, istri dan anaknya bisa membangun home industri di rumah. Iya. Itu kan pertumbuhan ekonomi di sektor real. Kemudian pariwisata harus kita kembangkan dan kita libatkan masyarakat. Pokdarus ini harus kita tanamkan kepada anak-anak muda kita sehingga mampu anak-anak kita membangun wisata sendiri, tidak hanya bergantung kepada pemerintah, tapi dia justru pemerintah pendorong dan leadernya adalah anak-anak muda untuk membangun pariwisata masing-masing.
Fasilitasnya apa? Pemerintah, jalannya harus dibagusin, apa MCK-nya kita kasih dan sebagainya gitu. Pemerintah hanya memberikan fasilitas. Tapi daya bangunnya adalah dari masyarakat itu sendiri. Supaya menyebar sehingga orang datang mau. Yang tidak kalah pentingnya harus aman Tanggamus ini. Kalau nggak aman nggak bisa, pariwisata nggak akan jalan kalau nggak aman. Itu kunci, di mana-mana harus aman, harus nyaman. Nah, untuk support keamanan sendiri Pak, menurut sudut pandang Pak Ajin nih, untuk merubah sikap pola pikir manusia di Kabupaten Tanggamus seperti apa Pak? Ya, pendidikan terutama harus dikembangkan dengan baik. Kemudian yang kedua, sumber daya manusianya ini harus kita perhatikan. Yang ketiga, budayanya harus dimunculkan budaya ini. Yang keempat, kita harus gandeng Pemda, Polres, dan Dandim ini harus duduk satu meja. Bagaimana memformulasi keamanan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Pasti ada lah ketemu formulasi.